Makanya kata sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ta'allamal ilma, belajarlah kalian ilmu, fa inna ta'allumahu laka hasanah, karena mempelajarinya adalah kebaikan, wa talabahu ibadah, dan mencarinya adalah ibadah, wa mudzakaratahu tasbih, muzakarah mengulang-ulang pelajaran itu adalah tasbih, wal bahtha anhu jihad, dan mencari ilmu itu adalah jihad, perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini teman sekalian, kalau yang atas sebelah kiri itu kelas lesehan, Masjid Baitul Huda, masjid makan-makan Antapani. Kalau yang bawah kelasnya lumayan bagus, ini di Masjid Al-Amin Buah Batu, Situsari belakang Bank Muamalat. Masjid menyiapkan ya kursi untuk belajar untuk usia-usia seperti ini. Pesantren Husnul Khotin diadakan setiap hari Ahad mulai jam 9 pagi sampai selesai. Nama saya Titin Sumarni. Subhanallah, dengarnya program pesantren kreatif pejuang Husnul Khotimah ini luar biasa, sungguh memotivasi kami gitu untuk terus belajar Al-Quran. Semoga para donatur dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, dan tetap semangat. Lakukan, doakan kami ya. Ya. Ini para pesertanya mas kalian, ya. Apa kata para ulama kita ya mas kalian? Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, ketika beliau ditanya sampai kapan kita menuntut ilmu, sampai meninggal insya Allah. Bahkan Ibnu Muaz ia mengatakan, sampai kapan waktu terbaik untuk belajar seorang muslim? Maka beliau mengatakan, selama hayat masih dikandung badan. Kita diperintahkan untuk apa? Menuntut ilmu. Ya. Bahkan mas kalian, Imam Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya bahwasanya dulu sahabat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka usianya sudah senja. Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat beliau belajar kepada Nabi pada usia berapa tahun? 50 tahun. Yang saat itu juga Rasulullah usianya 40 tahun. Makanya ada disebut dengan kibaru sahabah. Tokoh-tokoh sahabat pertama dalam masuk Islam, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Akhirnya apa? Menjadi hal penting dalam perkembangan Islam di masa yang akan datangnya saat itu. Ya. Ada juga yang usia 80 tahun, usia 90 tahun, mereka baru belajar. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Suwarno. Alamat saya Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiara-Condong. Usia saya sekarang 74 tahun. Jarak tempuh perjalanan saya dari rumah ke Baitul Huda sekitar 2 km. Husnul Khotimahnya ya saya sekarang menjalani tingkat kedua sekarang itu. Kemarin surat Amayat Tasa'alun, surat An-Naba itu 40 ayat kan sudah apa. Jadi alhamdulillah hikmah itu banyak, surat-surat Al-Quran jadi di luar kepala gitu. Walaupun usia sudah tua, asal ada kemauan gitu aja. Ya, ini salah satu peserta. Beliau sekarang masuk level 3. Jadi satu level itu 4 bulan. 4 bulan itu belajarnya 14 kali pertemuan. Kenapa? Karena sepekan sekali. Beliau sudah masuk level 3. Level 1 itu lebih kepada penanaman adab. Level 2 lebih kepada perbaikan ibadah. Level 3 masuk kepada program pengurusan jenazah. Jadi tahapannya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk mempersiapkan diri hari esok. Apa kata Imam Syafi'i?
Beliau mengatakan dalam perkataannya, malam yadzuq dulla ta'allumi sa'atan. Barang siapa seseorang yang tidak pernah merasakan indahnya nikmatnya menuntut ilmu sesaat, tajarra'a dzullal jahli tula hayatih, maka dia akan merasakan kegersangan hidupnya sepanjang masanya. Wa man fatahu ta'lim waqta syababih, dan barang siapa yang Allah masih berikan kesempatan usia muda, sehat, kuat, tidak pernah menuntut ilmu, apa kata beliau? Fakabbir alaihi arba'an liwafatih, takbirkan dia sebanyak 4 kali. Jadi orang yang tidak pernah belajar, kata Imam Syafi'i, seperti orang mati. Ya. Hayatal fata, kehidupan kemuliaan seseorang, kata beliau, wallahi demi Allah, bil ilmi wat tuqa, hanya dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, jika tidak ada salah satunya ilmu dan takwa, la tibara lidzati, maka tidak ada apa-apanya hidup ini, kata beliau. Ini pesan nasihat seorang ulama besar, ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Maka jemaah sekalian, untuk bisa mencapai husnul khatimah itu, maka kami membuat programnya. Ya, membuat programnya. Kenapa? Karena usia orang tua Lhasa ini banyak. Ya, sangat banyak mas sekalian. Maka kami membuat program namanya program pesantren husnul khatimah, atau sekarang kami namai dengan program pesantren pejuang husnul khatimah. Ya, memang harus diperjuangkan. Mungkin ada sebagian orang mengenalnya dengan pesantren lansia. Cuma kalau pesantren lansia kesannya aki-aki ini, gitu kan? Kalau lansia. Tapi kalau pesantren husnul khotimah tidak mengenal usia. Mau usia berapapun mereka bisa bergabung dengan moto sehat, bahagia, berkah. Ya, sehat, bahagia, berkah. Nah, jemaah sekalian, pesantren husnul khotimah ini adalah bimbingan belajar Islam intensif untuk kalangan orang tua dan lansia, persiapan menuju hari esok menjemput husnul khatimah. Paket belajar Islam yang bersumber dari kitab-kitab para ulama Rabbani. Jadi memang prosesnya jadi belajar lagi. Terus apa bedanya antara pesantren husnul khatimah dengan majlis taklim, dengan taklim biasa? Jelas beda. Kalau taklim biasa, Bapak Ibu sekalian, majlis taklim, ibu-ibu datang ke masjid, duduk, mendengarkan ceramah, ada minuman sambil minum, hafalan, pulang ke rumah harus memurojaah hafalan, harus menyetorkan lewat voice note WA group, kemudian ada koreksi, masuk kelas pertama, ya menjadi pribadi yang baik, muslih, kebaikan itu bisa menular kepada yang lain, mujahid, muslim yang ya memiliki perjuangan dan pengorbanan, muta'awin, siap kerjasama, mutkin, memiliki kemampuan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dikembangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses pesantren pejuang husnul khotimah ini jemaah sekalian, targetnya menjadi muslim mutamayyiz, menjadi pribadi muslim yang istimewa adalah menjadi pribadi muslim yang mukmin. Muslim yang mukmin itu cirinya ada 4 jemaah sekalian. Pertama, sisi Al-Qur'an, bisa membaca, bisa menghafal, bisa memahami. Membaca, menghafal, memahami. Nah, biasanya kalau sudah berkaitan dengan menghafal, alasannya banyak. Sudah tua, susah hafal. Akhirnya ketika diajak menghafal, bubar gitu kan. Akidahnya harus benar dan kuat. Ibadahnya harus benar dan rajin. Akhlaknya adab dan akhlak Islami. Nah, ini juga poin penting ya mas sekalian. Karena apa? Karena beberapa pengajian kita jarang membahas tentang adab. Rata-rata pengajian kita adalah kajian tafsir, kajian akidah, kajian tazkiyatun nafs, tapi ketika kajian adab itu jarang dibahas dengan kajian adab. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara beberapa peserta pesantren pejuang husnul khotimah, ya. Ini yang di Baitul Huda Antapani, satu kelas ini 70. Satu kelas.
Ada yang 70, ada yang 50, ada yang 30, ada yang 25 satu kelasnya. Ya. Materinya mas kalian semuanya berbasis adab, hanya Al-Quran, akidah, hadis dan ibadah. Materinya sesuai dengan kurikulumnya. Ya. Kemudian ya kitab panduannya hanya ada 4 kitabnya, yaitu pertama Al-Quran juz amma. Iya, kita pakai juz amma karena kalau Quran 30 juz terlalu berat dibawanya, ya. Dan yang kita hafalkan juga bukan Al-Baqarah, gitu kan. Ya, tapi kita mulai dari juz amma, kitab usul salasah, ini kitab akidahnya. Ini diantara buku panduan, paket buku panduan peserta pesantren pejuang husnul khotimah. Al-Qurannya mas kalian, ya ada namanya program sahaja. Saya hafal juz amma. Dari dulu kita tahu juz amma. Ya, juz amma itu adalah juz 30 yang dimulai dengan kata amma yatasaalun. Tapi kita mulai menghafal bukan dari amma, dari An-Nas Al-Falaq, gitu kan. Makanya kalau kita menghafal dari An-Nas Al-Falaq dapat surat yang panjang berat. Tapi kalau kita mulai dari surat An-Naba dan hafal ringan ke bawahnya. Ya. Kemudian ada tahfidz surat An-Naba, ya ada pembaca Al-Quran, ada penuntut ilmu. Nah ini contoh misalkan hafalannya. Tapi kalau sudah 3 kali pertemuan ditambah 3, memang nambahnya 3 setiap pekan. Tapi menggabungkan ayat 1 sampai selesai itu butuh proses. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini seminggu, insya Allah. Ya. Jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Hafalkan meski tidak hafal-hafal. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Menghafal namun tidak hafal-hafal berarti Anda berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama semakin baik. 1 huruf Al-Quran 1 kebaikan, dan 1 kebaikan 10 pahala. Bagi yang kesulitan melafalkan 1 hurufnya 2 kebaikan, berarti setiap hurufnya 20 pahala. Semakin sulit semakin banyak kebaikan. Menghafalkan Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Mestinya Anda betah, bukan ingin buru-buru keluar. Menghafal namun tidak hafal-hafal adalah cara Allah memuaskan Anda menikmati taman itu. Maka tersenyumlah. Ya. Jadi kalau kita menghafal susah hafal-hafal, berarti kita berlama-lama dalam kebaikan. Tapi jangan jadi dalil. Jangan jadi dalil tidak hafal-hafal gitu kan. Ya, karena kalau orang yang sudah hafal menjaga hafalannya berarti dia harus mengulang-ulang, maka pahalanya akan lebih banyak lagi gitu kan. Ya. Itu Al-Quran. Kemudian akidah, kita akidahnya pakai kitab usul salasah, ada 3 bahasanya. 4 kewajiban setiap muslim, 3 keyakinan kepada Allah, perbedaan tauhid dan syirik. Ini adalah pembahasan akidah yang paling dasar. Jadi kalau kita bicara tentang bab akidah, apa dulu yang harus kita pelajari? Ini 3 komponen ini yang harus kita ketahui dulu sebelum jauh melangkah pada bahasan-bahasan tentang akidah. Ya. Kemudian ya mas kalian, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa kita harus belajar akidah? Karena belajar akidah itu merupakan syarat diterimanya amalan kita. Ya. Kemudian ada hadis. Nah, hadis itu ada 16 hadis yang membahas tentang adab semuanya. Dan ini contoh hadisnya. Dan jemaah sekalian, selama kita belajar dalam 4 bulan itu ada 16 hadis. Hadis itu memang tidak wajib hafal, tapi wajib bisa baca. Jadi kalau baca Quran mungkin bisa, tapi tidak semua orang bisa baca hadis.
Ketika ada bapak-bapak disuruh baca hadis, pakai isti'adzah, pakai basmalah, pakai guna, pakai ikhfa, dikiranya Quran itu kan. Jadi kita belajar membaca hadis. Kenapa sekarang harus belajar hadis? Para ulama kita telah menjelaskan bahwa salah satu di antara keutamaan belajar hadis itu adalah tanda cinta kepada Nabi. Buktikan cinta kita kepada Nabi itu dengan cara apa? Membaca hadisnya. Yang kedua, sebab banyak memberikan salawat. Kalau kita baca hadis Nabi, pasti kita akan baca salawat. Ketika disebut nama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang salawatan tidak pernah baca hadis. Kenapa? Dia fokus di salawatan, tapi baca hadis yang tidak. Tapi kalau orang baca hadis Nabi, pasti baca salawat. Justru dia akan banyak mendapatkan keutamaan. Ya, termasuk di dalamnya adalah belajar cara membaca dan menghafal hadis. Nah, bagaimana caranya membaca dan menghafal hadis? Maka ada trik-trik yang nanti akan disampaikan dalam proses pembelajaran itu. Ya. Assalamualaikum. Ya, itu proses belajar ya. Kemudian ada namanya kitab Hisnul Muslim. Ini ada bahasanya cuma ada 5. Zikir bangun tidur. Mungkin kalau ini sudah pada hafal. Tapi bicara adab, bagaimana adab bangun tidur menurut Nabi? Supaya sehat ketika bangun tidur, maka caranya harus mengikuti cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tahu ketika bangun tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ketika bicara adab, bagaimana Rasulullah adab bangun tidur? Ini tidak tersampaikan. Ya, tidak tersampaikan. Maka dalam proses pembelajaran itu nanti akan ya tersampaikan. Doa berpakaian. Nanti di dalamnya ada adab berpakaian. Nah, nanti banyak yang tersinggung nih kalau dalam adab berpakaian itu kan. Ya. Pembelajaran sekalian ada kelas reguler. Kelas reguler ini 14 kali pertemuan. Belajarnya 1 kali pertemuan dalam sepakan. Belajarnya selama 2 jam. Jadi sekitar 3,5 bulan. Ya. Taruhlah 4 bulan kita belajarnya kelas reguler. Kesan saya terhadap pesantren Husnul Khotimah itu yang pertama sangat positif sekali Pak, membangun semangat belajar agama, khususnya belajar Al-Quran dan hadis yang selama ini saya merasa terpanggil betul. Dan Alhamdulillah pada angkatan saya ini anak sudah hafal. Karena kami yakin mati itu sesuatu yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi Husnul Khotimah adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi pesan ini disebut pesantren Husnul Khotimah dengan penuh perjuangan memang betul. Karena Husnul Khotimah bukan kepastian, tergantung perjuangan dan tergantung kodrat iradah Allah SWT. Alhamdulillah yang sangat. Nah, ini beberapa alumni ya, testimoni beberapa alumni. Bahkan kemarin peserta awal masuk 70, selesai sampai wisuda 70, full, seluruh pesertanya itu hadir. Itu Masya Allah mas kalian. Ada kelas mabit, kelas bermalam. Ini tempatnya di Dagogiri, Masjid Al-Fatih. Itu ada yang 3 salat tarawih, mengambil keberkahan. Ada kemudian 42 hari, ngambil dari kitab Arba'in An-Nawawi, 42 hadis. Iya, mengambil keberkahan. Kemudian mas kalian, kalau kita bergabung dengan program pesantren pejuang Husnul Khotimah ini, apa syarat pendaftarannya? Pertama, muslim muslimah. Syarat yang kedua, bisa membaca Al-Quran. Jadi syaratnya harus bisa dulu. Nah, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, kami siapkan program khususnya. Program orang tua yang belum bisa baca Al-Quran, kelas klasikal.
itu 8 kali pertemuan bisa baca insya Allah. Nanti di sini kalau ada Bapak Ibu sekalian, ada peserta usia-usia yang belum bisa baca Al-Quran, bisa hubungi kami. Insya Allah 8 kali bisa membaca, ya. Mengisi formulir usianya 30 tahun ke atas, siap mengikuti sampai selesai, mengisi formulir pendaftaran. Ya, mengisi formulir pendaftaran, dan tentu sekalian ketika berbicara tentang formulir pendaftaran maka ada biaya. Ada biaya pendaftaran, ada biaya buku paket, ada biaya pendidikan. Tapi itu biayanya sangat murah mas sekalian. Kenapa berbayar? Supaya serius. Kalau gratisan itu kadang tidak serius mas sekalian. Soalnya ini bukan berbayar, infaknya kecil. Cuma kalau buku paket memang tidak bisa dikurangi karena memang harga bukunya gitu. Ya, pendaftaran 50.000, kemudian buku paketnya 120, infak bulanan per 4 kali pertemuan itu pilihan. Mau 100, 150, 200 atau tidak mampu silahkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kenapa tidak disamakan? Karena kemampuannya berbeda-beda. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Saudaraku, ya, bahwasanya kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa? Beliau mengatakan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghah, cerdas, kemauan keras, semangat, bekal yang cukup, harta, bimbingan ustadz, dan waktu yang lama. Jadi belajar itu tidak ada yang pendek, pasti lama, gitu kan. Nah, ini materinya, ya, materi-materi pembelajaran. Salah satunya, jadi nanti ada jadwalnya. Ya, akhir dengan wisuda. Nah, ini ada wisuda juga untuk orang tua. Dan kita lihat ya mas, ini orang tua semua. Ya. Tapi kalau sudah begini, kayak anak muda lagi. Ini usia yang paling sepuh 84 tahun. Pak Sujiono 84 tahun. Dan Masya Allah peserta terbaik kemarin Pak Sujiono usia 84 tahun dibandingkan yang usia 40. Wakil Wali Kota Bandung mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang telah lulus dilantik menjadi santriwan santriwati, tentunya di usia yang memang sudah tidak cukup muda tetapi masih berjuang semangat ibadah. Saya doakan mudah-mudahan ilmu yang didapat ini bisa dimanfaatkan di kehidupan di masyarakat, dan insya Allah Bapak Ibu tidak sia-sia dengan terkait ilmu ini. Mudah-mudahan seluruh para guru yang melihat di sini juga saya doakan menjadi yang terbaik, karena kata Rasulullah, khairukum man ta'allama wa 'allamah. Orang terbaik itu adalah orang-orang Allah, yaitu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, ini salah satu dari wakil wali kota Bandung, dan insya Allah tahun 2026 akan menjadi anggaran, akan dianggarkan dari ya kota Bandung untuk program pesantren Pejuang Husnul Khotimah. Ya, ini peserta-pesertanya. Ya. Kemudian ada wisuda tasakuran ya dari mulai Oktober 2023 ya sampai nanti Desember 2025 itu pesertanya kurang lebih ada di 400 lebih. 2 tahun Husnul Khotimah dibuka kelas terdekat di Masjid Al-Falah. Ya, di Masjid Al-Falah Puri Dago. Nah, kalau ada yang bergabung silakan bisa datang ke Masjid Puri Dago, masih dibuka pendaftaran ya. Ada di Masjid Puri Dago, Al-Falah, ada juga di Masjid Baitul Muttaqin. Juga ada. Ya. Di Masjid Al-Falah mungkin yang terdekat, kalau Baitul Muttaqin itu wilayah Kecamatan Antapani. Sementara Puri Dago wilayah Kecamatan Arcamanik. Nah, nanti kami pusatkan di Masjid Puri Dago. Silakan jika Bapak Ibu sekalian mau bergabung dengan program pesantren Pejuang Husnul Khotimah, bisa bergabung di Masjid Puri Dago, yaitu Masjid Al-Falah. Terakhir mas sekalian, kami tayangkan
perjuangan mereka saat mereka datang menuntut ilmu. mudah-mudahan sehat dalam perjalanan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bawan, walaupun jarak jauh semangat Bapak selalu menginspirasi kami. Masya Allah.
yang ingin belajar membaca ilmu sampai akhir hayat. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan hafalan surat. Ini kalau ini wisuda ya. Iya. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan salah satu program adalah program pesantren pejuang Husnul Khotimah yang terdekat untuk wilayah Kecamatan Arca Manik adalah di Masjid Al-Falah Buridago, insya Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Syukran wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah para jamaah, kita sudah mendengarkan apa itu pejuang Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini memang banyak yang diperjuangkan. Salah satunya dengan kita mengetahui tentang apa itu dan tujuan apa dengan Husnul Khotimah. Yang kedua, DKM Al-Hidayah pun adalah sudahnya, kemudian fisiknya ini sudah ya bagi Bapak mungkin warga khususnya warga Komplek Arca Manik yang belum mendaftar juga, selain kita mempersiapkan ilmunya, nah sekarang ilmunya dibedah dengan pesantren pejuang Husnul Khotimah. Mudah-mudahan ini menjadi pelengkap buat kita dalam perjalanan ini menuju Husnul Khotimah. Baik, mungkin Ustaz minta waktu beberapa saat kalau ada yang mau bertanya. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya atau memperjelas kembali mengenai tentang pesantren khususnya. Nah ini karena programnya tadi banyak disampaikan oleh Ustaz ya, maupun bahasannya adalah baru beberapa ayat dan beberapa hadis yang tadi kita dengar untuk atau mendapatkan penjelasan. Mau bertanya Ustadz tentang tadi ada perkataan Imam Syafi'i ya tentang la i'tibar lidatihi, pakainya li ya. Oke. Jadi yang saya pahami dari kata-kata itu bahwa mati itu jadi mati secara majazi itu adalah ketika malaikat maut datang gitu ya. Karena itu nanti kenapa majazi, karena nanti akan dihidupkan lagi untuk pertanyaan kubur atau dibangkitkan di mahsyar, artinya hidup lagi kan sementara mati. Kemudian yang mati hakiki adalah ketika orang itu nggak mau belajar. Jadi dari dua jenis ini bisa disimpulkan bahwa yang mati hakiki itu pasti su'ul khotimahnya, pasti itu, ya kan, karena nggak mau belajar. Yang mati majazi ini belum tentu husnul khotimah, belum tentu su'ul khotimah, karena baik dan jelek ini Allah. Artinya yang tahu itu Allah kan. Jadi orang nggak tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah kecuali Allah kan gitu. Iya. Nggak cuma bahwa tadi harga diri itu memang manusia dalam surat apa Watin yaitu diciptakan sebaik-baiknya, bahwa wa innal insana pertanyaannya ya. Ya. Apa yang mau ditanyakan itu apa gitu? Silakan. Yang ditanyakan adalah ini ayat ini. Wa innahu lihubil khairi lasyadid gitu kan. Iya. Lah itu khair itu kan dunia kan. Lah itu yang rata-rata orang itu